Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih atas caramu membentuk kami. Caramu membina kami menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh. Seperti yang dialami oleh Putramu Yesus. Semakin dicintai oleh Allah dan semakin dicintai oleh manusia. Selama 30 tahunan lebih bersama Bunda Maria dan Santo Yosef. Waktu yang cukup lama. Bantu kami ya Bapa supaya kami mengerti bahwa derita demi derita yang kami alami adalah caramu membentuk kami menjadi pribadi yang memiliki misi kehidupan yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama dari surat Ibrani, ada kalimat yang sangat terkenal dan sangat menggugah serta mencerahkan kita bahwa seperti bapa yang mendidik anaknya dengan keras, dengan kuat, dengan tangguh, dengan penuh tantangan, demikian pula Allah memberikan kepada kita, kalau boleh bukan mengatakan memberikan kepada kita, mengajak kita untuk menghadapi segala rintangan, segala cobaan, segala penderitaan, segala salib, segala kesulitan, segala masalah apapun, bukan sebagai beban, bukan sebagai rintangan, tetapi sesuatu yang harus kita hadapi, kita olah, ya. Dan tantangan itulah membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang tangguh, yang kuat. Dalam gereja Katolik kita tahu bahwa kemartiran banyak orang yang dibunuh atau dengan cara yang kejam atau keji, tetapi justru itu menjadi benih-benih pewartaan, benih-benih yang subur untuk kehidupan yang lebih baik di suatu tempat tertentu. Jadi darah itu tercurah ya kepada kita. Pergulatan yang berdarah-darah itu justru membuat kita menjadi lebih kuat dan tangguh. Maka kita bisa mengerti dan memahami ketika Yesus mengalami penderitaan dan bahkan lebih-lebih disalib sebagai tanda kekejaman manusia, kita tahu siapa Yesus. Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Kualitas pribadi Yesus justru nampak di dalam penderitaan dan salib. Apakah kita demikian? Jujur kalau kita katakan, kita lebih mudah ngomong daripada kita mengalami. Ketika kita mengalaminya, betapa kita harus berdarah, menangis, terseduh-seduh, mengeluh. Ya, karena itu. Tetapi syukurlah kita punya Tuhan yang memberikan contoh, memberikan teladan, memberikan kekuatan. Bukan hanya contoh, tapi memberikan kekuatan kepada kita untuk ya menghadapi salib-salib kehidupan itu. Semoga Tuhan sungguh menguatkan kita dan membuka mata kita, membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka seluruh diri kita untuk melihat bagaimana karya Tuhan itu bekerja dalam diri kita. Santa Teresa dari Avila menurut cerita pernah diajak oleh Yesus untuk melihat surga dan melihat neraka. Maka ketika dia melihat surga, begitu sedikitnya orang-orang di sana. Tetapi ketika melihat neraka, begitu banyak orang. Lalu dia bertanya pada diri sendiri dan dijawab oleh dirinya sendiri. Lalu dia mengatakan, jalan menuju kepada keselamatan itu sempit. Ya, sekali lagi, jalan menuju keselamatan, jalan menuju kekudusan, jalan menuju kebaikan itu sempit. Sedangkan jalan menuju kehancuran begitu luas, begitu lebar. Anda memilih yang mana, kita memilih yang mana, mari kita renungkan dan mohon rahmat supaya Roh Kudus membuat kita tetap teguh, tetap kuat di segala penderitaan yang sulit sekalipun. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus sangat heran kepada orang-orang Nazaret, ya, teman sekampungnya dia, sedaerahnya dia yang tidak mengerti dia, bahkan menolak dia.
Dengan meski dia telah melakukan banyak-banyak keajaiban, tetapi orang-orang Nazaret menolak dia. Dan mereka mengatakan, kita kenal siapa dia, anak Maria. Saudara-saudaranya kita kenal, kita tahu bahwa dia akan menjadi orang yang populer, yang menyembuhkan banyak orang, membangkitkan orang mati dengan segala daya-daya itu. Mereka dari mana hikmat itu? Dari mana kekuatan itu? Dan mereka menolak Yesus. Saudaraku yang terkasih, ada dua hal yang mau saya sampaikan tentang peristiwa Injil ini. Pertama adalah bahwa penolakan itu terjadi pada setiap orang. Siapa saja, imam, pastor, romo, ya, awam, siapapun ditolak. Dan itu menyakitkan. Tetapi justru penolakan itu membuat kita menjadi lebih, sekali lagi, masuk ke kedalaman. Ya, kalau kita memiliki anggapan atau bukan anggapan, tapi keyakinan bahwa jalan kita benar, tetap terus berjalan meskipun ditolak sekalipun. Maka Yesus heran kan orang-orang Nazaret yang menolak dia. Saya yakin Yesus dalam kehidupan banyak sekali ditolak meskipun dia telah berbuat baik, sehingga mata orang tak mampu melihat rahmat atau kualitas atau kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, jadi tidak semestinya, meski kalau kita bersama Yesus kita mengerti sungguh-sungguh siapa Yesus, ya. Kita seringkali berpikir, berfantasi, seandainya saya dekat dengan Yesus maka saya akan mengerti Yesus. Tidak demikian halnya. Orang Nazaret yang tahu dekat dengan Yesus tidak mampu masuk ke misteri, ke kedalaman dalam hidup Yesus. Nah, demikian juga dengan kita. Sebagai orang Kristen, orang Katolik, sejauh mana kita kenal Yesus? Apakah kita kelompok orang umat Allah yang mendengarkan Yesus atau apa dengan Yesus? Atau lebih dalam lagi sebagai murid Yesus? Atau lebih dekat lagi sebagai rasul Yesus? Ya. Atau lebih sangat dalam lagi sebagai seorang mistikus, seorang sahabat Yesus? Nah, jadi tergantung Anda termasuk kelompok umat Allah yang pada umumnya, atau kita menjadi murid, ya, atau menjadi rasul, atau menjadi seorang sahabat. Itu menunjukkan suatu gradasi pengenalan kita akan Yesus, ya. Gradasi pemahaman, gradasi relasi kita dengan Yesus. Apakah kita sungguh mau menjadi sahabat Yesus? Berarti kita wajib dan perlu untuk mengenal lebih dalam siapa Yesus itu. Nah, disinilah kita lihat tidak tergantung lagi pada pertemuan fisik. Tidak tergantung lagi pada berapa banyak kita mendengarkan berbagai macam seminar, berbagai macam pengarahan, berbagai macam diskusi atau apa. Bukan itu. Tetapi proses internalisasi, ya, proses interiorisasi, proses relasi personal dengan Yesus ini, ya. Kita tahu bahwa ritualisme itu penting dan perlu juga, liturgi itu penting, perlu juga. Tetapi ritualisme tanpa personal relationship itu menjadi sesuatu yang sekedar kita menjalankan, ya. Maka mari saudaraku terkasih, kita bertanya pada Yesus, sejauh mana saya mengenal Yesus? Siapakah Yesus itu bagiku? Ya, apakah karena diajarkan oleh gereja, oleh pastor, oleh suster, oleh siapa tentang Yesus itu? Apakah aku mengenal Yesus semakin dalam? Saya baru sedang membaca kitab Ayub, atau sudah selesai membaca kitab Ayub. Ada bagian yang menurut saya cukup penting di sana. Dia mengatakan, aku mengenal Engkau Tuhan selama ini dari apa yang kudengarkan, apa yang ku mengerti, apa yang ku terima dari orang lain. Tetapi sekarang aku tahu Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sungguh-sungguh ku alami sebagai pribadi. Maka mari saudaraku, jangan puas dengan apa yang sudah ada dengan hidup rohani kita. Jangan puas dengan apa yang sudah kita miliki, tetapi terus dibentuk oleh Tuhan. Dan Tuhan seringkali membentuk kita dengan membenturkan kepala kita di tembok, supaya kita sadar, terbangun bahwa apa yang kita miliki belumlah semendalam dari apa yang kita punyai.
Nah, semoga dengan ini, dengan sabda Allah ini, terutama dari surat Ibrani, kita menjadi yakin bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup, yang dulu, sekarang, dan akan datang. Yesus yang sama, yang dulu, sekarang, dan akan datang adalah Yesus yang sama, yang bekerja untuk orang-orang di zaman dulu, di zaman sekarang, dan akan datang. Dia tidak berubah dalam arti tertentu. Ya, maka mari saudaraku, semoga pemahaman kita akan Yesus itu membuat kita semakin dekat, sekali lagi semakin dekat. Karl Rahner, seorang teolog terkenal di abad ini, di abad yang lalu mengatakan, ya, orang Kristen di zaman ke depan adalah seorang mistikus, seorang sahabat, seorang yang dekat, seorang bersatu dengan Tuhan. Dan itu tidak mudah. Kita membutuhkan proses yang berbatu-batu. Dalam bahasanya bahasa perwayangan disebut, kita masuk dalam gua candra di muka. Ya, masuk dalam di borgol, diperlakukan begitu keras supaya tubuh, pikiran, raga kita dan segala macam dibentuk oleh Tuhan. Sekali lagi saudaraku terkasih, saya tidak mau panjang lebar mengenai hal ini karena memang itu sesuatu yang mudah diomongkan, tetapi ketika dijalankan begitu sulit. Kita mohon rahmat Roh Kudus supaya perjalanan kita, hidup kita lalui, kita jalani dengan semangat cinta, semangat kasih, ya. Dan Tuhan memberkati Anda semua. Mari sebelum kita mengakhiri ini, saya membuat satu saran, ya. Kalau kita mengalami derita ini, lihatlah salib Yesus, itu yang pertama. Kedua, lihatlah hati Yesus. Kita serahkan hati kita, pergulatan kita ke dalam hati Yesus. Termasuk orang-orang yang kita doakan, yang menjadi problem kita persembahkan ke dalam hati Yesus. Kalau kita mengalami semua itu, sekali lagi kita mempunyai penolong, bukan hanya contoh, tapi penolong yang menghibur, menguatkan kita. Tuhan memberkati Anda dan saya. Dan kita berani melangkah dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita mohon rahmat Roh Kudus untuk itu. Allah Bapa di surga, berkatilah semua orang yang mendengarkan renungan ini dan dikuatkan, diteguhkan di tengah segala penderitaan dan salib. Engkau selalu hadir. Engkau selalu datang, menolong, membantu kami. Terima kasih Tuhan. Bunda Maria, dampingilah kami. Berkat-Mu atas kami, bagi yang sakit, yang menderita, dikuatkan dan diteguhkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.